Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan IP webcam dengan menggunakan HP Android atau CCTV. Kita manfaatkan CCTV dengan menggunakan HP Android yang kita punya. Jadi teman-teman, sedikit cerita bahwa marak sekali pada saat ini ya, akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kasus-kasus pencurian ya. Nah, ini mungkin salah satu cara kita untuk mencegah atau berupaya agar nanti ketika teman-teman meninggalkan rumah atau sedang istirahat, kita bisa memantau dengan menggunakan IP kamera sebagai CCTV. Jadi intinya kita ingin menggunakan HP Android. Jadi teman-teman perlu beberapa perangkat ya untuk bisa kita manfaatkan HP Android kita sebagai kamera pengintai. Kita gunakan juga sebagai CCTV agar bisa memaksimalkan apa yang kita punya teman-teman tanpa harus membeli perangkat-perangkat yang baru. Nah, teman-teman butuh dua HP. Jadi ini kebetulan ada HP 2. Saya ingin mengkonfigurasi kedua HP ini agar bisa saling terkoneksi. Jadi yang satunya nanti sebagai kamera pengintai, yang satunya lagi nanti kita akan berupaya memantau gambar dari kamera HP pengintai ini yang dari Android ini, kita bisa pantau ke HP Android satunya. Nah, kemudian apa saja yang kita butuhkan teman-teman? Jadi prinsipnya kita tidak butuh internet teman-teman. Jadi kita hanya butuh wireless. Jadi saya sarankan teman-teman harus punya router dulu. Nah, kenapa saya bilang perlu punya router? Karena router ini signalnya stabil dan jaraknya cukup jauh teman-teman. Jadi kalau kita ingin mengintai ataupun merekam IP kamera sebagai CCTV, ya kita butuh signal WiFi yang cukup kuat agar bagus jaringannya teman-teman. Jadi ini cukup menggunakan routernya bisa bekas teman-teman. Ini saya bekas juga ya. Jadi nanti kita aktifkan, kemudian nanti kedua HP itu kita sambungkan ke router WiFi ini teman-teman. Nah, nanti ketika mereka sudah satu jaringan, maka dia akan terkoneksi, satunya sebagai kamera pengintai atau CCTV, satunya sebagai monitor untuk melihat rekaman ataupun hasil dari kamera pengintai yang kita gunakan, salah satunya dari HP Android. Nah teman-teman, bagaimana caranya ya? Jadi kita butuh ini ya, sekali lagi kita butuh HP 2 ya. HP-nya boleh tipe yang lama teman-teman, yang penting kameranya masih bisa berfungsi dan berbasis Android. Kemudian kita gunakan HP router. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Simak terus video ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and share agar saya semangat juga untuk bisa men-share berbagai macam yang saya tahu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Silakan simak dan saksikan video ini sampai selesai. Nah, teman-teman, jadi langkah pertama kita akan mencoba menginstal aplikasi ya dari Play Store. Saya akan tunjukkan, ini kita gunakan dulu untuk HP yang pertama. Dari Play Store teman-teman cari yang namanya IP webcam ya. IP webcam. Nah, IP webcam ini teman-teman cari yang kotaknya warna biru ya, karena ada beberapa juga yang IP webcam ya, tapi bukan aplikasi yang kita akan gunakan. Pastikan teman-teman menggunakan IP webcam yang kotaknya warna biru ikonnya. Nah, setelah itu teman-teman install. Jadi kita install kedua HP-nya dengan aplikasi ini teman-teman. Kita tunggu sampai selesai. Jadi kapasitasnya sekitar 43 mega ya teman-teman ya.
Nah, ini cukup menunggu waktunya. Mudah-mudahan bisa cepat, karena ini tergantung dari akses internet kita, teman-teman. Nah, sambil menunggu ini selesai, teman-teman, yang satunya kita juga install dengan aplikasi yang sama. Ya, teman-teman masuk ke Play Store, ya. Kemudian kita cari IP webcam, ya. Terang sekali ya. Ini cukup. Kita cari IP webcam, kemudian pastikan kita pilih IP webcam yang ikonnya warna biru. Nah, aplikasi ini yang mau ngebangun ini sepertinya dari Indonesia, teman-teman. Jadi kita mencintai produk-produk Indonesia, maka kita gunakan hasil karya anak bangsa. Kita akan coba buktikan bahwa karya anak bangsa tidak kalah dengan negara-negara lain. Nah, ini kita tunggu, teman-teman, sampai selesai, ya. Kemudian kalau ini sudah, kita buka, teman-teman. Nanti kalau ada peringatan seperti ini, kita izinkan saja, ya. Kita izinkan agar nanti aplikasinya berjalan dengan lancar. Nah, jadi seperti teman-teman, langkah-langkahnya ini sudah berfungsi. Jadi kita akan gunakan HP ini sebagai HP pengintai, sebagai CCTV. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat, teman-teman, nanti kita akan manfaatkan alamat jaringan lokal. Jadi ini kita menggunakan wireless ya, teman-teman ya. Nah, karena ini masih pakai data internet, teman-teman, ini kebetulan pakai router yang ada internetnya. Nanti saya akan buktikan kita pakai router yang tidak pakai internet. Nanti kita akan aktifkan routernya dan kita sambungkan. Nah, sampai di sini ini sudah selesai, teman-teman. Kita tutup saja. Ya. Ini sudah selesai HP satunya, tinggal yang HP satu lagi. Kita lihat, teman-teman. Masih proses instalasi. Nah, sambil menunggu ini selesai, teman-teman, maka sekarang kita mengaktifkan router. Nah, router ini, teman-teman, pastikan dalam keadaan default atau standar. Nah, kadang-kadang kalau pakai router WiFi yang sudah pernah dipakai, biasanya ada password yang kadang-kadang kita suka lupa. Nah, bagaimana kita meresetnya? Nah, teman-teman, ini kuncinya di sini. Di sini ada lubang ya, kelihatan nggak ya? Ada lubang yang khusus untuk mereset. Jadi nanti kita akan hidupkan sambil menekan tombol reset, teman-teman, agar dia nanti kembali ke default router Wi-Fi-nya, agar mudah kita menyambungkan kedua HP ini ke dalam router. Kita coba ya, teman-teman ya. Kita pasang dulu listriknya. Nah, ini teman-teman. Ya. Jadi sebelum dicolok, biasanya itu ini kita perlu tekan dulu nih, teman-teman. Kita tekan dulu, tahan ya. Kayak sudah tertekan gitu. Baru nanti powernya dimasukkan. Nah, kita coba ya. Ini biasanya butuh ditekan 15-20 detik, teman-teman. Jadi seperti ini kita masukkan ya. Nah, kita tahan. Kita lihat lampunya, tahan ya. Nah, ini dalam proses reset, teman-teman. Jadi jangan dilepas ya, ditahan terus sekitar 15-20 detik.
Nah, kita lihat lampunya kalau sudah mulai berkedip-kedip, nah berarti proses instalasinya, resetnya sedang berlangsung, sedang berproses teman-teman. Nah, mungkin lebih dari 20 detik ya. Oke. Nah, kalau sudah tinggal dilepas teman-teman ya. Nah, itu dia kedip langsung ya. Semuanya langsung hidup. Nah, ini proses resetnya sedang berlangsung. Kita biarkan saja. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman ya, sebaiknya kita cabut dulu ya. Ini tadi kan sudah berproses ya. Nah, ini sudah lampunya sudah hidup, lampu wifi-nya. Nah, kita coba cabut dulu biar meyakinkan sudah terreset. Kemudian kita masukkan lagi. Nah, kalau seandainya teman-teman setelah dicoba di reset masih juga kesulitan untuk masuk ke dalam router ini atau ada password gitu teman-teman, mungkin perlu dilakukan lagi, sekali lagi dicoba lagi untuk melakukan reset. Tekan tombol resetnya sebanyak 20 detik atau lebih sampai betul-betul posisi routernya sudah standar atau default dari pabrikan. Nah, setelah ini teman-teman, jadi ini routernya sudah kita reset, kita nyalakan ya. Oke, kita sekarang cek ya, kita akan buktikan tanpa menggunakan internet teman-teman. Karena ini routernya mandiri, tidak ada akses internet. Nanti kita, nah ini sudah ya, terinstall. Jadi dua-duanya sudah terinstall teman-teman. Ya, sekali lagi kita izinkan saja agar nanti aplikasinya bisa berjalan dengan sempurna. Nah, ini posisi kameranya sudah terinstall teman-teman, dua-duanya. Nah, tapi kita butuh satu lagi teman-teman untuk yang monitor, untuk mempermudah kita. Ada satu lagi aplikasinya namanya IP Webcam Kamera. Teman-teman. IP Webcam Kamera. Nih. Kotaknya biru juga ya. Kita install lagi teman-teman yang ini. Ini fungsinya, ini cukup canggih teman-teman ya. Jadi nanti kalau kita ingin mengaktifkan beberapa kamera HP Android, kita taruh di beberapa titik gitu, kita bisa lihat dalam satu HP ini, dalam satu monitor yang kita install aplikasinya IP Webcam Player. Jadi kita bisa melihat sampai 8 titik ya, 8 titik kamera yang ada di layar. Nah, nanti saya akan tunjukkan. Nah, sekarang yang HP satunya kita setting masuk ke router ya. Kita pastikan dulu wifi-nya kita ganti, ini kan ada internetnya. Nah, kalau sudah terreset teman-teman, standarnya itu kalau untuk yang router ini ya, karena masing-masing router kadang-kadang ada agak berbeda, tapi yang ini kita standarnya langsung dari pabrikannya muncul wifi atau hotspot yang namanya D-Link DIR 612. Nah, ini kita konekkan teman-teman. Nah, sudah menghubungkan. Nah, dia langsung masuk ke jaringan wifi-nya teman-teman. Langsung masuk ke menu ini. Nah, ini menunya nggak usah kita otak-atik teman. Jadi nggak usah dikasih password, tidak perlu ya. Tidak perlu kita buat password karena kita hanya butuh jaringannya saja. Tapi nanti kalau teman-teman ingin men-setting menggunakan password juga tidak apa-apa. Tapi untuk uji coba, sementara ini saya kosongkan dulu user passwordnya. Jadi kita pakai standarnya saja dulu teman-teman. Jadi kita tutup karena ini sudah terkoneksi. Kita hanya butuh wifi-nya saja teman-teman. Ya, kita pastikan sudah terkoneksi ya. Oke. Ya, kita cek lagi, sudah terkoneksi. Ya, sudah masuk jaringan. Ya. Sudah masuk ke jaringan. Oke. Nah, kemudian untuk yang HP satunya yang sebagai monitor juga sama teman-teman. Kita juga akan memanfaatkan dia sebagai monitor yang terhubung dengan jaringan router Wi-Fi. Nah, ini masih proses download teman-teman. Ini lumayan lama ini karena jaringan internetnya agak jauh nih dari tempat rekaman. Ya, kita tunggu saja teman-teman.
Nah, sepertinya sudah selesai ya teman-teman. Jadi tinggal kita buka aplikasinya. Nah, jadi ini fungsinya sebagai monitor untuk bisa melihat beberapa IP kamera atau CCTV kamera dari berbagai macam kamera IP atau IP webcam. Termasuklah HP Android yang sudah kita install aplikasinya agar bisa menyambungkan antara kamera dengan IP webcam player ini, dan kita bisa monitor sebanyak 4 sampai 8 teman-teman. Tapi kita akan coba satu-satu dulu ya. Saya juga belum pernah nyoba sampai 8 ini teman-teman. Tapi saya sudah coba kalau 2 kamera itu ternyata bisa. Baik, ini karena ini banyak ya teman-teman, ini kita bisa hapus nih teman-teman. Tuh, banyak ini. Jadi kita bisa hapus ya, biar nggak terlalu banyak. Caranya begini teman. Ya. Kita hapus. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Sekarang kita coba menghubungkan ke WiFi routernya teman-teman agar sama jaringannya dengan HP kamera yang satunya. Nah, ini kita masuk ke D-Link ya. Masuk juga ke jaringan yang sama. Jadi prinsipnya kita butuh jaringan yang sama teman-teman. Jadi ini kita menggunakan WiFi tanpa internet dan kita satukan jaringannya, kita sambungkan. Nah, setelah dia sudah berhasil ya masuk ke jaringan, maka kita tinggal men-setting alamat IP yang kita jadikan kamera pengintainya teman-teman. Nah, caranya yang kamera pengintai ini kita buka aplikasinya. Sudah ada jaringannya, oke. Kita lihat lagi koneksi dan informasi bantuan. Nah, ini sudah. Nanti teman-teman pakai yang urutannya nomor 3 ya. Jadi nanti kita hafalkan ini teman-teman, atau nanti kita ketik di HP monitor alamat rtsp-2/192.168.0.2.2880 garing video garing 264. Nah, ini yang kita akan ketikkan ke HP satunya teman-teman. Oke, hafal dulu. Jadi ini kita buka ya, pastikan jaringannya sudah sama jaringan D-Link. Oke, sudah terhubung, memeriksa kualitas koneksi internet. Karena tidak ada internetnya, dia hanya terhubung saja teman-teman. Tersambung tanpa internet. Oke, maka sekarang ya kita akan masukkan alamat RTSP nya ke dalam aplikasi IP webcam player ini. Karena dia sudah satu jaringan, nah ini tinggal ubah alamat kamera. Oke teman-teman, ini kita tinggal ganti saja ya. Tadi itu kita samakan 0.2 ujungnya. Oke, 0.2. Ini sudah sama ya teman-teman ya. Sama ini. Sama 191.8 0.2 Oke, ini juga RTSP 192.168.0.2.8080. Oke, sama. Sekarang kita tinggal pencet baik. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman, karena dia sudah jadi satu jaringan, maka video ini bisa kita lihat nih teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Yang sebelah kiri adalah HP monitor. Ya, monitor juga bisa lihat kemana-mana. Ke bawah, nanti HP monitor bisa melihat
HP satunya ya. Nanti akan saya buktikan yang HP satunya ini merekam keluar. Oke teman-teman, kita coba ya. Dan suaranya bisa nih teman-teman, suaranya juga bisa terdengar di HP monitor. Oke, kita coba teman-teman. Nah ini teman-teman, kamera yang satunya sudah kita sorot ke area luar ya. Jadi ini jaraknya bisa sampai, kalau kita pandai menaruh router wifi-nya di tempat terbuka, tempat yang sedikit hambatan teman-teman, jangan di ruang tertutup, jaraknya bisa jauh teman-teman. Jadi bisa sampai lebih dari 10-15 meter, bahkan bisa lebih dari 20 meter pun ini masih bisa menjangkau signal, selama signal dari wifi-nya bisa kita terima di HP kita yang untuk kita monitor. Nah ini kita bisa lihat teman-teman. Jadi sebenarnya ini bisa banyak kita lihat ya. Tergantung kita nanti berapa banyak HP Android yang kameranya kita gunakan untuk sebagai CCTV. Nah ini kita gunakan satu dulu ya. Ini membuktikan bahwa selama ada jaringan wifi dia bisa terkoneksi, dan ini tidak butuh internet teman-teman. Jadi ini salah satu contoh, ini ya, kamera HP yang satunya karena menerima router dari signal HP router ini ya di luar, ya bisa kita koneksikan ke HP yang satunya sebagai monitor. Nah ini sangat bermanfaat teman-teman. Jadi di sana kalau HP-nya dimatiin screen-nya itu masih bisa terlihat. Jadi walaupun dalam keadaan standby tidak digunakan, kameranya masih aktif. Nah ini sangat membantu kita ketika ini kita gunakan sebagai CCTV atau kamera pengintai. Demikianlah teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Kemudian dukung terus video ini dan teman-teman bisa menyaksikan video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, demikianlah video yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Tadi sempat terjadi insiden HP yang di luar itu jatuh teman-teman dari lantai 2. Ya tapi tidak apa-apa teman-teman, ini bagian dari uji coba. Jadi semoga jerih payah yang sudah saya sampaikan pada saat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terus dukung channel ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and share kepada teman-teman yang lain. Semoga video ini bisa membawa manfaat. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.